Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scene memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Shanks melawan Kurohige dalam perang di Pulau Hachinosu. Di sana, Kurohige memakai berbagai teknik dari dua kekuatan buah iblis yang dia miliki. Ada serangan gempa dengan bermacam-macam skala, serta ada juga serangan-serangan kegelapan dengan beragam jenis teknik. Memang, Shanks mampu mengatasi semua itu baik dengan menangkis maupun menghindar. Tapi, Shanks sendiri pun mengakui bahwa kekuatan buah iblis Kurohige itu sangat merepotkan. Kurohige pun menanggapi itu dengan berkata, tentu saja, kekuatan yang dia miliki sangat merepotkan karena dua kekuatan buah iblis yang dia pilih itu termasuk dalam jajaran buah iblis terkuat. Berhubung mereka sedang membahas tentang buah iblis, di sela-sela pertarungan, Kurohige teringat soal Gomu Gomu no Mi. Berdasarkan informasi yang ada pada masa lalu, Shanks merupakan orang yang merebut buah iblis itu dari kapal pemerintah dunia dan kemudian dikonsumsi oleh Luffy, si topi jerami. Kurohige pun berkata, berbicara soal jajaran buah iblis terkuat, Gomu Gomu no Mi juga termasuk di dalam jajaran buah iblis terkuat. Kurohige lalu tersenyum sinis dan bilang, Shanks pasti sudah tahu identitas asli dari buah iblis tersebut. Jadi, rupanya selain Shanks, Kurohige pun mengetahui bahwa buah iblis itu sejatinya adalah Hito Hito no Mi model Nika. Entah Kurohige tahu soal ini sejak lama, atau dia baru tahu setelah melihat poster buronan Luffy yang berada dalam wujud Nika. Shanks menanggapinya dengan berkata, dalam situasi seperti sekarang, lebih baik fokus saja bertarung daripada membicarakan hal-hal lain. Shanks sepertinya tidak mau membahas soal Hito Hito no Mi model Nika itu, agar Kurohige tidak bisa mengorek informasi lebih lanjut darinya. Pengetahuan Shanks soal buah iblis Nika lebih banyak daripada Kurohige. Sehingga, jika mereka terus membicarakan soal itu, nanti pengetahuan Kurohige soal buah iblis Nika malah menjadi semakin bertambah, dan itu akan sangat berbahaya. Shanks selalu melancarkan tebasan kuat untuk mengakhiri percakapan itu. Namun, serangan tersebut ditangkis dengan pukulan Gura-Gura no Mi dari Kurohige. Berpindah ke area lain di Pulau Hachinosu, ada pertarungan antara dua penembak jitu di kelompok masing-masing, yakni Yasop dan juga Van Augur. Namun, perlu kita ingat, sebagaimana kita bahas di video sebelumnya, Van Augur tidak sendirian di sana. Nah, dia ditemani oleh beberapa aliansi serta bawahan dari Kurohige yang lain, sehingga mereka pun bertarung bersama-sama melawan Yasop. Dengan keahlian dan kekuatan yang dimiliki oleh Yasop, awalnya dia berhasil menumbangkan orang-orang lemah di antara para musuh itu. Dan kini, sudah semakin banyak lagi yang dia kalahkan, termasuk beberapa orang yang cukup kuat di sana. Namun, tenaga Yasop sudah semakin terkuras dalam pertarungan ini, sehingga dia harus berhati-hati sebab Van Augur dan beberapa rekannya masih bisa bertahan di sana. Nah, Yasop tidak boleh salah langkah atau kehabisan tenaga karena itu bisa berakibat sangat fatal. Dia pun segera melancarkan serangan tembakan super kuatnya ke arah Van Augur. Tembakan satu peluru ini dapat terpecah menjadi banyak peluru, sehingga membuat Van Augur kerepotan. Banyak bawahan Kurohige yang terkejut dan lari tidak karuan. Beberapa di antara mereka ada yang terkena tembakan itu, tapi Van Augur dengan kemampuan teleportasinya mampu menghindar. Kemudian, Van Augur pun kembali mendekati rekan-rekannya yang masih bertahan, lalu berkata kepada mereka bahwa dia punya sebuah rencana. Nah, mulai dari sini, Yasop harus lebih waspada lagi, karena rencana dari Van Augur mungkin akan sangat berbahaya. Sebagaimana kita ketahui, Van Augur ini adalah salah satu komandan Titan yang paling cerdas, seperti Katarina Devon, sehingga rencana-rencananya tidak bisa diremehkan dan harus diwaspadai.
Beralih ke area lain, ada Sengoku yang sedang bertarung melawan Sanjuan Wolf. Sebenarnya, Sanjuan Wolf ingin mencari kru yang bernama Building Snake karena dia ingin membalas dendam atas kekalahannya beberapa waktu yang lalu. Tapi, di jalan yang hendak Sanjuan Wolf lewati, ada Sengoku di sana, sehingga sang mantan Fleet Admiral itu pun tidak bisa tinggal diam. Sengoku langsung menyerangnya, sehingga terjadi pertarungan antara dua orang itu. Tentu, Sengoku berhasil unggul, tapi Sanjuan Wolf juga berusaha untuk memberi perlawanan semaksimal mungkin. Setelah saling serang untuk beberapa saat, Sengoku berhasil melancarkan suatu serangan yang membuat Sanjuan Wolf terpental dan menimbulkan kehebohan di sekitar. Karena ukuran tubuh Sanjuan Wolf memang terbilang sangat masif. Meski begitu, Sanjuan Wolf masih belum kalah karena dia mencoba untuk bangkit kembali. Pertahanan tubuhnya saat ini memang menjadi semakin kuat berkat ramuan yang diberikan oleh Dokyu beberapa waktu yang lalu. Jika dalam kondisi biasa tanpa ramuan tersebut, Sanjuan Wolf pasti sudah tumbang setelah terkena pukulan shockwave dari Sengoku. Sengoku pun lalu mendekati Sanjuan Wolf lagi, dan kini dia akan melancarkan serangan kuat yang akan benar-benar membuat Sanjuan Wolf tumbang. Namun, beberapa aliansi kuat Kurohige bersama dengan banyak bawahan mereka mengepung Sengoku di sana, sehingga fokus dari sang mantan Fleet Admiral itu pun menjadi teralihkan. Sementara Sengoku bertarung melawan banyak orang itu, Sanjuan Wolf sukses untuk bangkit kembali. Tapi, kali ini dia tidak berjalan ke arah Sengoku, melainkan pergi ke arah lain. Sanjuan Wolf sendiri paham bahwa jika dia terkena lagi serangan dari Sengoku, dirinya pasti akan langsung tumbang. Jadi, dia pun memutuskan untuk melanjutkan rencana awalnya, yaitu pergi mencari Building Snake untuk balas dendam. Sementara itu, diperlihatkan Kuzan yang sedang bertarung melawan beberapa Vice Admiral yang dulu berteman dengannya. Nah, tentu ada beban tersendiri bagi Kuzan dalam pertarungan kali ini. Dia tidak boleh berlebihan dalam pertarungan tersebut agar mantan teman-temannya itu tidak kehilangan nyawa atau bahkan mengalami cedera parah. Jadi, Kuzan pun memakai teknik-teknik yang menurutnya relatif aman. Setelah bertarung beberapa waktu, dia pun berhasil mengalahkan mereka semua. Kuzan lalu membekukan para Vice Admiral itu. Dia pun memanggil beberapa bawahan marinir yang ada di dekat sana. Nah, para bawahan marinir itu awalnya ketakutan karena Kuzan sudah bukan lagi angkatan laut, melainkan telah menjadi bagian dari bajak laut Kurohige. Awalnya, mereka memang enggan untuk mendekati Kuzan, tapi Kuzan meyakinkan mereka bahwa dia tidak akan melakukan apa-apa. Dia pun menyuruh para bawahan marinir itu untuk membawa para Vice Admiral yang telah dibekukan tadi ke dalam kapal yang aman. Mereka harus membawa para Vice Admiral itu dengan sangat hati-hati. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masih dengan rasa takut, para bawahan marinir itu pun akan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Kuzan. Tiba-tiba, Building Snake muncul di dekat Kuzan. Dia pun tersenyum dan berkata, apa yang Kuzan lakukan itu sangat mengharukan sekali. Dia pun menyindir, jika Kuzan memang masih peduli pada angkatan laut, mengapa Kuzan tidak kembali saja ke angkatan laut? Building Snake pun bertanya, apakah Kuzan seenggan itu untuk bekerja di bawah Akaino? Kuzan yang kesal pun tidak menjawab pertanyaan itu. Kemudian, dia langsung melancarkan serangan ke arah Building Snake. Tapi, Building Snake mampu menghindari serangan itu, lalu mencoba membalas serangan Kuzan. Tentu, Kuzan bisa mengatasi serangan balasan itu. Kemudian, Kuzan pun menciptakan sarung tinju dari es yang berlapis buso Shokuhaki untuk menyerang langsung Building Snake yang ada di hadapannya. Building Snake lagi-lagi menghindar dan membalas serangan. Tapi, Kuzan membekukan tanah lalu menciptakan dinding es yang kokoh. Melihat itu tidak membuat Building Snake gentar. Dia memakai teknik serangan dengan daya hancur yang cukup besar sehingga dinding es Kuzan langsung menjadi hancur. Tapi, setelah dinding es itu runtuh, di belakang sana sudah tidak ada Kuzan. Sang mantan admiral itu telah bergerak dengan sangat cepat ke belakang Building Snake dan melancarkan tinju yang sukses mengenainya. Building Snake pun terluka dan juga terpental, tapi dia tampak masih bisa bertahan. Saat dia bangkit kembali, Kuzan malah berjalan ke arah yang berbeda. Kuzan pun berkata, dia harus melakukan hal lain.
sehingga lebih baik Building Snake fokus saja pada orang itu. Ketika Kuzan menyebut orang itu, Building Snake melihat ke arah belakang, di mana di sana sudah ada Sanjuan Wolf yang sedang bergerak ke arahnya. Sanjuan Wolf menabrak beberapa bangunan dan melaju dengan penuh amarah ke arah Building Snake. Jadi, setelah ini akan ada pertarungan ronde kedua antara Building Snake melawan Sanjuan Wolf. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Karaibari juga ditampilkan. Di tempat tersebut, sudah semakin banyak organisasi dunia bawah yang datang untuk membantu Cross Guild, baik yang memang bagian dari aliansi mereka, maupun yang bukan aliansi tapi ingin mendapat imbalan besar. Salah satu yang datang itu adalah kelompok dari Kaisar Dunia Bawah yang bernama Dragpeklo, di mana dia membawa armada pasukan yang terbilang cukup besar. Para marinir bersama dengan Seraphim Doflamingo pun berusaha menahan musuh di pelabuhan itu, tapi mereka kerepotan karena jumlah musuh yang terlalu banyak. Dragpeklo juga membawa beberapa orang kuat bersamanya, sehingga kekuatan tempur mereka cukup signifikan untuk membantu Cross Guild dalam pertempuran itu. Dragpeklo yang mulai memasuki pulau pun akan melihat berbagai pertarungan di sana, khususnya pertarungan sengit antara Mihawk melawan Fujitora dan Ryogogo. Dia pun tertawa dan berkata, dia senang sekali bisa datang ke medan pertempuran yang megah seperti ini, karena tentu melihat pertarungan Mihawk melawan dua admiral sekaligus adalah pemandangan yang sangat jarang terjadi. Kemudian diperlihatkan juga Crocodile yang sedang bertarung melawan Seraphimoria, melancarkan suatu serangan kuat yang membuat Seraphimoria terpental sangat jauh. Crocodile pun melihat ke arah Bagi dari kejauhan, dan dia paham bahwa Bagilah orang yang memanggil organisasi dunia bawah itu untuk datang. Jadi, walau Bagi tidak ikut bertempur, tapi setidaknya ada hal bagus yang bisa dia lakukan. Sementara itu, di area lain pulau tersebut, ada Seraphim Crocodile yang sedang melawan dua anggota Cross Guild yang cukup kuat. Pertarungan itu masih berjalan dengan cukup sengit, di mana kedua belah pihak memakai berbagai teknik yang menarik. Para anggota baru Cross Guild itu pun memuji daya tahan tubuh Seraphim Crocodile yang tampak sangat luar biasa. Lalu, pertarungan Mihawk melawan Fujitora dan Ryokugyu juga disorot. Sang pendekar pedang terkuat itu melancarkan teknik tebasan yang unik di mana dampaknya sangat eksplosif, sehingga Fujitora dan Ryokugyu melompat untuk menghindar. Setelah menghindari serangan itu, Fujitora langsung kembali melawan Mihawk lagi. Sedangkan Ryokugyu masih tertahan karena dia melompat ke tempat yang banyak musuh di sana. Crocodile yang melihat itu pun segera bergabung dengan rekan-rekannya di sana untuk menghadapi Ryokugyu. Sehingga kini Fujitora pun harus berduel 1 lawan 1 melawan Mihawk. Tentu ini sebuah keuntungan bagi Mihawk, karena jika dia hanya melawan Fujitora saja, maka Mihawk akan semakin mendominasi. Di sisi lain, Ryokugyu yang sedang tertahan oleh para bawahan Cross Guild kini akan dihampiri juga oleh Crocodile. Crocodile pun tersenyum seram dan berkata, "Bersiaplah untuk menghadapi musuh alamimu." Kekuatan pasir milik Crocodile memang adalah musuh alami dari kekuatan tumbuhan milik Ryokugyu. Karena kemampuan Crocodile bisa menyerap cairan tubuh lawan, sehingga tentu sangat efektif untuk dipakai menghadapi kekuatan tumbuhan milik Ryokugyu. Ryokugyu pun tampak cukup kesal ketika Crocodile hendak menghampirinya. Nah, Ryokugyu sendiri juga paham bahwa kekuatan pasir milik Crocodile adalah musuh alaminya. Tanpa banyak bicara, Crocodile melancarkan serangan pasir hisapnya di sekitaran tubuh Ryokugyu. Seketika Ryokugyu terserap ke dalam pasir yang dibuatnya. Diperlihatkan wajah Ryoku yang marah sembari mengeluarkan tanamannya untuk menghentikan pasir hisap tersebut. Namun dia tampak kesulitan. Berpindah ke tempat lain, sebagian kapten divisi armada besar bajak laut topi jerami pun kembali ditampilkan. Sebagaimana kita bahas di video sebelumnya, mereka sedang bertempur melawan pasukan angkatan laut saat mereka sedang mengadakan rapat di suatu pulau. Awalnya mereka sudah mampu untuk unggul, tapi dari kejauhan datang kapal-kapal bala bantuan dari angkatan laut yang berdatangan ke sana. Sai yang melihat itu pun punya sebuah rencana. Nah, dia ingin Orlumbus melemparnya ke salah satu kapal musuh dan dia akan langsung menyerang kapal itu dengan teknik Hashoken.
Ideo yang mendengar itu pun ingin melakukan hal yang sama juga agar dia bisa langsung menyerang dengan tinju meriamnya. Seperti yang kita tahu, Orlumbus memang punya teknik khusus untuk melempar orang dengan sangat kuat dan berkecepatan tinggi. Kita pernah melihat teknik ini saat di Dressrosa dulu ketika Orlumbus melempar Zoro ke arah Pika untuk menebas raksasa batu itu. Di sini Orlumbus melakukan hal yang sama. Dia mulai memegang Sai di tangan kanan dan Ideo di tangan kiri. Lalu dia melempar keduanya ke kapal marinir yang ada di kejauhan. Hal ini dianggap dapat memblokir kekuatan musuh yang cukup masif. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!